Hello everyone, perkenalkan nama saya Rel Kristi Panggabean, NIM 1903020017. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai standing crop dan doubling time pada tumbuhan air. Tumbuhan air memiliki banyak peranan di perairan. Tumbuhan air melakukan fotosintesis dan menyumbangkan oksigen terlarut di dalam perairan. Selain itu, tumbuhan air sebagai tempat hidup dari biota perairan seperti cacing, plankton, dan juga larva ikan. Tumbuhan air dijadikan penstabil perairan, meningkatkan pengendapan sebagai pembersih dan penjernih air, dan juga sebagai penyerap nutrien. Selain itu, tumbuhan air juga memiliki nilai estetika sehingga dijadikan tanaman hias. Apa itu standing crop? Standing crop merupakan performa dari suatu tanaman yang mencakup beberapa fase pertumbuhan yang dapat kita amati pada luasan tertentu dan juga pada setiap titik waktu tertentu. Di standing crop ini kita menitik beratkan pada pemantauan pertanaman yang masih tegak atau yang masih tumbuh di lapangan yang terdiri dari beberapa fase tumbuh tanaman. Pemantauan SC ini bermanfaat untuk menyajikan informasi terkini secara real time yang berkaitan dengan penanaman pada suatu wilayah atau lokasi tertentu. Apa itu doubling time? Doubling time merupakan waktu atau periode yang dibutuhkan untuk suatu kuantitas untuk menggandakan ukuran atau nilainya. Di produksi primer ini, tumbuhan air dapat diukur dari besarnya energi yang dihasilkan selama waktu tertentu dan dalam luasan tertentu. Pertumbuhan biomasa ini adalah penambahan materi tumbuhan yang dapat dinyatakan dalam waktu berganda atau doubling time. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum kali ini ada alatnya nampan, gelas ukur 250 ml, plastik transparansi, spidol permanen, dan juga penggaris. Untuk bahan yang kita gunakan ada Lemna SP, Azolla, dan Pistia, pupuk daun cair Vitabloom. Untuk prosedur praktikum, pertama kita persiapkan media yang dimulai dengan meletakkan plastik transparansi yang sudah diberi ukuran berupa kotak-kotak yang masing-masing itu sangat besar dengan spidol permanen ke bawah akuarium. Setelah itu, air kolam dimasukkan ke akuarium sebanyak 750 ml dan air biasa sebanyak 250 liter, lalu ditambah dengan pupuk sebanyak 100 ml. Selanjutnya, tanaman air dimasukkan ke akuarium sebanyak 20% dari luas penutupan nampan dan jumlah daunnya dihitung sebagai XO. Setelah itu, tanaman air kita letakkan di tempat yang terbuka yang cukup sinar mataharinya, lalu diamati persen penutupan dan jumlah daun pada hari ke-3, 5, dan hari ke-7. Kemudian kita hitung standing crop-nya dan kita dokumentasikan setiap hari pengamatannya. Selanjutnya pada hari ke-7 itu kita timbang berat kering dari tanaman air tersebut, lalu hitung dan juga jangan lupa untuk catat hasil akhirnya. Adapun rumus yang kita gunakan pada materi kali ini yaitu rumus doubling time, standing crop, dan juga persen penutupan. Nah, rumus doubling time ini ln2 dibagi dengan lnxt dikurang lnxo dibagi dengan t, di mana xt merupakan jumlah daun pada waktu ke-t hari, xo itu jumlah daun pada awal pengamatan, t itu adalah hari pengamatan. Untuk rumus standing crop yaitu bobot dibagikan dengan luas. Kemudian kita akan mencari persen penutupan, di mana rumus persen penutupan ini ialah jumlah kotak yang ditutupi daun dibagi dengan jumlah kotak total dikalikan dengan 100%. Alasan saya memilih judul standing crop dan doubling time ini dikarenakan materinya yang mudah saya pahami dan juga rumus yang digunakan lebih sederhana dibandingkan dengan materi praktikum yang lainnya. Dan juga kita bisa mempraktekkannya secara langsung sebenarnya, karena alat dan bahan yang kita pakai ini nggak terlalu sulit untuk didapat, tidak seperti materi yang lain yang misalnya menggunakan Ekman Grab, juga mikroskop sebagai alat praktikumnya. Sekian
penjelasan dari saya. Terima kasih.